Intinya jangan terlalu memaksakan, sesuai kemampuan, mulai dari hal-hal kecil Ya. gitu Pak ya. Luar biasa, terima kasih Pak sarannya. Pak Dirman, sukses selalu. Ya, salam Porang Indragiri. Salam satu cangkul. Bahan baku kita ini kan cukup banyak, macam pelepah-pelepah dari sawit itu. Ya. Sekarang kan dibuang-buang aja kan. Ya. Nah itu kan kalau kita bikin untuk sebagai media kan, untuk di tanah kan cukup baik. Kan? Bagus. Nah, Seperti ini, buahnya seperti ini. Jangan ragu, jangan takut. Ini memang waktunya mati, itulah masa ripah. Seperti ini. Hatta Munir, Damyon Pemuda Pancamarga Yuda Putra, PPMYP, Batalion 302 Indragiri Hulu, bersama kelompok tani binaannya, Petani Porang Mandiri Yuda Putra, PPMYP, Kecamatan Pasir Penyu, turut dalam kunjungan tersebut. Wawang Addini Sahrata, Heri Antoni, Aquila Nababan, dan Rama Danis. Setelah sebelumnya telah melakukan studi banding ke sentra Porang Agam di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kini, Hatta Munir selaku pembina membawa beberapa personel kelompok tani PPMYP ke kebun porang milik Sudirman, mantan Kepala Desa Talang Jerinjing, di Desa Talang Jerinjing, Minggu 7 Maret 2021 siang. Dikatakannya, kunjungan bernilai edukasi ini agar KT PPMYP lebih termotivasi dan dapat menambah wawasan tentang budidaya umbi porang. Dalam kesempatan itu, Sudirman selaku pemilik lahan umbi porang seluas 1 hektar di Desa Talang Jerinjing, ia mengaku sejak 2019 dirinya bertani umbi porang. Dalam kurun waktu 2 tahun, ia sudah 2 kali panen biji katak dan menghasilkan bibit berkualitas. Kemudian ia juga sudah 1 kali panen umbi porang dengan berat 3,5 ton. Untuk petani pemula, Sudirman menyarankan agar tidak usah skala besar, dimulai dari hal kecil. Petani pemula perlu banyak belajar, banyak bertanya, gunanya untuk meminimalisir kegagalan. Orang kita yang ada di Desa Tanjerinjing, Kecamatan Tengah Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, ya sebagaimana kita ketahui sekarang nih katak porang ini menyebar ada di mana-mana. Katak porang ini baik di Pulau Jawa, Sumatera, dan di mana-mana banyak. Tapi kita perlu hati-hati dan waspada terhadap katak porang, katak untuk dijadikan bibit. Karena ada katak ini yang akan ditanam, itu bukan berdasarkan hasil daripada ripah ataupun jatuh sendiri. Banyak yang sebagian karena mereka butuh dana, butuh ini dipetik. Akhirnya menghasilkanlah bibit yang tidak bagus. Nah, tapi kami di Kabupaten Indragiri Hulu tidak kalah jauh lebih bagus lagi katak yang ada di Indragiri Hulu. Karena apa? Kita berikan jaminan, karena katak yang kita hasilkan khususnya di tempat saya Tanjerinjing ini memang betul-betul mati ripah seperti ini. Nah ini betul-betul sudah ripah, sudah mati, dia jatuh sendiri, baru kita panen. Akhirnya kan mutunya bagus, dia keras. Tapi kalau katak yang kita petik di dan ini ketika mau mulai baru ripah seperti ini sudah kita petik, kita paksakan petik, ya, kita paksakan petik, ini bibit tidak bagus. Tetapi ini nanti ketika dia lepas dengan sendirinya, inilah yang kita ambil. Jadi bibit yang akan kita promosikan besok, yang akan kita adakan itu bibit yang akan jatuh. Nah, terkecuali kita kopel sedikit dia lepas, nah, ini bagus. Tapi kalau ini kan masih kuat, nah, jadi tidak bisa itu kalau dijadikan bibit. Nah, jadi boleh kalau masalah cari bibit itu di mana, mau di Jawa, mau di Sumatera, ya khususnya di daerah kita Kabupaten Indragiri Hulu, ya bisa-bisa saja nanti kita akan lebih bersama-sama dengan masyarakat bagaimana kita membudayakan porang di Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah penghasilan masyarakat. Ya daripada ditanami lalang di sekitar rumah, lebih baik kita tanam porang. Sedikit Pak Dirman, Ya. kalau kualitas bibit katak kita dari Indragiri Hulu, apakah bisa bersaing atau paling tidak kualitasnya sama dengan dari Pulau Jawa? Masalah kualitas katak di Kabupaten Indragiri Hulu, semua itu kan tergantung kepada pribadinya, Pak. Kepada pribadi seseorang. Tetapi selama pembudidaya porang itu memang betul-betul menghasilkan bibit katak yang jatuh dari sendiri, itu kualitasnya tidak beda dengan kualitas katak di daerah Pulau Jawa. Berarti bisa bersaing Pak? Bisa bersaing, bahkan mungkin bisa mengalahkan Pulau Jawa.
Karena di Pulau Jawa itu Bukan ekonomi main. masyarakatnya kan susah. Bukan main. Nah, belum waktunya panen mereka butuh duit. Nah, akhirnya panen paksa. Tapi kalau kita kan ya ekonomi agak sedikit mapan lah. Jadi kita bertahan menunggu betul-betul lepas dari tangkainya baru kita panen. Nah, itu yang membuat mutu bibit itu bagus adalah lepas dari katanya. Ini yang namanya kalau bahasa Pak Atta Munir tuh bahasa Elmole black konjek, porang hitam. Ini yang paling super ya, Nah, jenisnya Pak ya. artinya super betul tidak, cuman ada perbedaan dengan porang biasa. Oh. Nah, yang pertama glukomanan yang dikandung, yang kedua persentase kadar air ini jauh lebih rendah daripada porang biasa. Itu aja keuntungan daripada porang hitam ini. Kalau pola penanaman perawatan semua sama, cuma yang dikandung glukomanan berbeda, kandungan air yang kandung juga berbeda daripada porang biasa. Itu aja perbedaannya. Dari sisi teksturnya juga Ya, beda dari sisi teksturnya juga beda, bentuknya, belangnya. Nah, masyarakat petani, kepada masyarakat petani, sebaiknya kita memberikan porang ini tidak usahlah terlalu besar dahulu. Nah, kita mulai dari awal, mungkin itu entah 1/4 hektar. Berarti atau dari berapa. hal-hal kecil Pak ya. Nah, dari partai kecil. Jadi dengan dari partai kecil, tahap kedua kita tidak lagi membeli bibit. Nah, dari hasil panen bibit sendiri itu kita bisa pengembangan. Nah, satu, yang keduanya perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya kepada kawan-kawan yang sudah lebih dulu menanam porang, sehingga kita meminimalisir kegagalan dalam rangka menanam budidaya porang. Budidaya porang ini memang pada dasarnya itu tanaman yang sangat mudah, tetapi kalau ini tidak dipelihara, susah kepertumbuhannya gitu. Satu, yang keduanya tanaman porang ini sama dengan nanam ubi. Nanam ubi dilempar saja tumbuh. Nah, jadi di tanam budidaya porang ini biaya besar. Nah, jadi itu perlu ada perawatan. Ya seperti pupuknya. Yang penting pada penanaman porang itu adalah pupuk dasar. Pupuk dasar ataupun pupuk kompos. Jangan menggunakan pupuk kompos pada tanaman porang. Apalagi yang mengandung zat-zat kimia. Nah, kalau pupuk padatnya itu gunakan kompos, pupuk cairnya gunakan POC. Apakah itu POC yang sifatnya nabati ataupun sifatnya organik. Siap. Baik. Tapi sebagusnya lagi, tanamlah porang agak dengan sedikit tambah biaya dengan menggunakan mulsa. Baik. Karena tanpa perawatan kalau kita menggunakan mulsa itu Mulsa, tidak dirawat Pak. sama sekali. Keuntungan atau keunggulan kalau kita pakai mulsa ini apa ini Pak? Keuntungan kita memakai mulsa, rumput itu gulma tidak tumbuh pada tanam porang satu. Yang kedua, kelembapan tanah yang ditutupi terpelihara, oleh ya? mulsa itu tetap terjaga. Terjaga. Iya. Baik. Jadi khusus mengatasi keraguan-raguan para petani pemula ini Pak, ini kan banyak masih ragu-ragu ini, apa ia berhasil, apa ia bagaimana, nilai jualnya nanti bagaimana, kan begitu. Ya. Jadi untuk mengatasi itu, saran Bapak kepada petani pemula ini bagaimana, seperti apa gitu? Ya kalau saran saya Ya, sekarang paling tidak itu kepada- termotivasi lah kawan-kawan ini. Kan? saran saya kepada kawan-kawan yang mau memulai tanam porang, ini tidak usah ragu lah. Jadi saran saya itu, kalau toh memang kita ragu, tidak usah dulu dalam kapasitas besar. Kita awali dengan kapasitas kecil. Nah, kalau masalah pemasaran porang ini, insya Allah mungkin di 2021, Kabupaten Indragiri Hulu akan ada salah satu pengepul porang. Nah, nanti akan ada Itu pengepul visinya porang. Pak ya? Ya, Visi misinya itu ya? memang visi misi kita gitu. Nanti kita dengan Luar biasa, rekan-rekan luar biasa. dari forum komunitas porang Indragiri nanti mungkin kita akan membentuk sebuah pengepul lah. Nah, siapa nanti pendana nanti kita bicarakan dalam di forum komunitas. Sudirman optimis dalam waktu dekat dirinya bersama rekan sesama petani akan membentuk forum komunikasi porang Indragiri Hulu. Salah satu visi dan misinya adalah membentuk pengepul atau agen penampung porang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah petani dalam hal pemasarannya. Dari Desa Talang Jerinjing, Indragiri Hulu, Budi Dharma Saragi mengabarkan.